Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas praktikum GeoGebra pada pertemuan kedua dengan materi fungsi lanjutan dari pertemuan pertama kemarin. Baik, kita masuk di fungsi transenden. Jadi fungsi transenden merupakan fungsi yang bukan fungsi aljabar. Yang termasuk fungsi transenden diantaranya fungsi logaritma, fungsi eksponen, fungsi trigonometri, fungsi hiperbolik, fungsi siklometri, dan lain-lain. Untuk fungsi yang pertama, fungsi trigonometri merupakan fungsi yang mengandung sinus dan kosinus. Untuk bentuk umumnya, yang pertama untuk fungsi sinus, Y sama dengan A sin Bx plus minus alfa derajat plus minus K, atau untuk fungsi kosinusnya Y sama dengan A kosinus Bx plus minus alfa derajat di plus minus K, di mana A itu adalah amplitudo atau simpangan maksimum, untuk B adalah banyak gelombang dalam interval 2V, kemudian alfa merupakan pergeseran gelombang arah, untuk tanda negatif dia ke kanan, dan untuk tanda positif dia ke kiri sejauh alfa derajat. Kemudian untuk K merupakan pergeseran gelombang arah, jika bertanda negatif dia ke bawah, dan jika bertanda positif dia ke atas sejauh K1. Kemudian ini untuk beberapa contoh dari fungsi trigonometri. Misalkan untuk Y sama dengan sin X, kita ke GeoGebra. Pada input bar kita ketikkan Y sama dengan sin X. Maka fungsinya adalah fungsi Y sama dengan sin X, dan grafiknya terlihat seperti pada tampilan di layar. Kemudian untuk fungsi kosinus sama saja, Y sama dengan cos X, maka tampilan grafiknya seperti ini. Ini untuk fungsi kosinus, dan ini untuk fungsi sinus. Untuk contoh-contoh lainnya silakan dipraktikkan. Kita masuk ke fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial merupakan sebuah fungsi yang berpangkatkan variabel bebas dengan bentuk umum sebagai berikut. Y sama dengan A pangkat X, di mana A itu adalah konstanta yang nilainya tidak sama dengan 0 dan juga tidak sama dengan 1, dan X sama dengan variabel bebas. Untuk contoh-contohnya sebagai berikut. Misalkan Y sama dengan 2 pangkat X, kita coba gambarkan di GeoGebra. Y sama dengan 2 pangkat X, maka tampilan grafiknya seperti ini. Jika kita tambahkan satu contoh lagi, Y sama dengan 2 pangkat negatif X, maka tampilannya seperti berikut. Yang berwarna coklat adalah Y sama dengan 2 pangkat X, dan yang berwarna hijau adalah Y sama dengan 2 pangkat negatif X. Untuk contoh-contoh lainnya silakan dipraktekkan. Kemudian kita masuk ke fungsi logaritma. Jadi fungsi logaritma merupakan inverse atau kebalikan dari fungsi eksponen, sehingga sifat grafik fungsi logaritma adalah grafik akan selalu memotong sumbu X di X sama dengan 1 dan sumbu Y sebagai garis asimptotnya. Agar nilai Y terdefinisi, maka X harus selalu bernilai positif atau X lebih besar dari 0. Untuk bentuk umumnya, Y sama dengan A log logaritma X, di mana A itu adalah konstanta dengan nilainya lebih besar dari 0 atau A itu tidak sama dengan 1. Dan X sama dengan variabel bebas, di mana X itu bernilai positif atau nilainya lebih besar dari 0. Untuk contoh-contohnya sebagai berikut. Misalkan kita ambil contoh Y sama dengan log X, kita ke GeoGebra.
Y sama dengan log X, maka tampilan grafiknya seperti berikut. Jika kita ambil satu contoh lagi, Y sama dengan X kurang log X misalkan, Y sama dengan X kurang logaritma X, maka tampilan grafiknya sebagai berikut. Oke, untuk contoh-contoh lainnya silahkan dipraktikkan. Kita masuk ke yang berikutnya untuk fungsi pada interval tertentu. Untuk menggambarkan fungsi pada interval tertentu di GeoGebra, kita bisa gunakan perintah function atau juga perintah if. Untuk menggunakan perintah function dapat dilakukan dengan mengetikkan pada input bar perintah berikut function, kemudian di dalam tanda kurung nama fungsi, kemudian batas bawahnya, kemudian batas atasnya. Misalkan kita ingin menampilkan grafik fungsi Y sama dengan sin X, di mana nilai X itu berada nilainya lebih besar sama dengan 0 dan juga lebih kecil sama dengan 2V, maka pada input bar di GeoGebra kita ketikkan perintah sebagai berikut. Kita ke GeoGebra, misalkan untuk fungsi sin X, maka function, kita panggil nama fungsinya. Nama fungsi untuk sin X itu adalah f, kita ketikkan f, kemudian tanda koma untuk pemisahnya, kemudian batas bawahnya itu adalah 0, kemudian tanda koma, batas atasnya adalah 2pi. Kita ketikkan 2pi, maka nilainya sebagai berikut dan tampilan grafiknya sebagai berikut. Oke, kemudian untuk yang berikutnya, untuk menggunakan perintah if dapat dilakukan dengan mengetikkan pada input bar perintah berikut if, kemudian batas intervalnya, kemudian nama fungsinya. Misalkan kita ingin menampilkan grafik fungsi di mana Y sama dengan cos X dengan 0 lebih kecil sama dengan X dan lebih kecil sama dengan 2pi. Untuk di GeoGebra pada input bar kita ketikkan perintah berikut. Kita ke GeoGebra, misalkan untuk fungsi cos X itu sebagai berikut. Kita ketikkan perintah if, kemudian batasnya itu kita ketikkan 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 2pi, kemudian tanda koma, kemudian kita panggil nama fungsinya. Untuk fungsi cos X itu adalah G, kita ketikkan G, kemudian enter. Berikut untuk fungsinya dan batasnya, kemudian grafiknya seperti berikut. Oke, terima kasih. Sekian untuk pertemuan kali ini. Silakan dipraktekkan pada perangkat masing-masing. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.